Yo, what's up people media, it's your boy Muhammad Asbi and I'm here for this video. Aku mau shoutout dulu, aku mempersembahin dulu video ini untuk final test aku di mata kuliah Akidah Halak SD dan MI. Dan I wanna shoutout to my teacher college, Ibu Mukaromah selaku dosen pengampu dari mata kuliah Akidah dan Akhlak SD MI. And then for you all, let's check it out this video. Give me your attention and everything about this. Jangan lupa juga buat disimak dan diambil dan disaring juga hal-hal yang baik yang dapat kalian ambil di video ini. And let's check it out. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang, walaupun sudah kenal belum tentu sayang. Perkenalkan dulu, nama aku Muhammad Asbi. NIMku 230101070731. Aku dari jurusan PGMI atau Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin. Dan video ini aku khususkan dan aku tujuankan kepada final testku, final test di mata kuliah Akidah Akhlak MI dan SD. Dan juga shoutout kepada dosen pengampuku yaitu Ibu Mukaromah SPD MPDI. Salam hangat Bu, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Ibu yang telah memberikan kami kesempatan dan mewadahi kami untuk memberikan poin-poin penting kehidupan, poin-poin penting spiritual yang akan dituangkan dalam setiap video-video yang kami buat, terkhusus pada video ini. And then, ya kenapa agak ini ya gelap-gelap kayak gini. Sesuai tagline, sesuai judulku, nanti ada yang namanya malam senyap, malam hening mungkin ya. Dan judul video ini adalah hidup dalam keseimbangan, interpretasi keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebelum itu, angka baiknya aku punya pertanyaan dulu. I have some question for you all, for everyone who's see and watch this video. The question is, apa arti keseimbangan bagi kalian? It's gonna be hard question, I know. Karena kalau ditanyain tentang pertanyaan tersebut, aku pun sebenarnya gak bisa mengutarakan secara lisan dan baik sebenarnya ya. Tapi ketika kita boleh membedah, ketika aku boleh memberikan pandangan subjektifku, keseimbangan bagiku memiliki banyak arti. Salah satunya adalah tengah-tengah, balance, gak ke kanan, gak ke kiri, dan juga tahu menempatkan suatu hal sesuai kodratnya, sesuai kondisinya dan sesuai momennya. Contohnya aja ketika kita puasa ya, semisal kadang yang menjadi fokus kita adalah akhirat kita, bukan dunia kita. Tetapi setelah yang normal days udah kuliah ataupun juga kerja, kita juga harus mementingkan dunia kita. At the point sih kayak gitu. Nah, langsung aja merujuk kepada judul kita, yaitu tentang hidup dalam keseimbangan. Pastinya banyak memiliki interpretasi, tetapi kita akan fokus kepada keimanan dan juga rasa iman sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang pertama, coba kita bayangkan hidup seimbang. Apa yang terpikir? Apa sebuah intensitas yang menjadi tumpuan poin kita dalam memikirkan keseimbangan? Kalau aku jujur, ketika mendengar kata keseimbangan dalam kehidupan adalah bagaimana cara kita memposisikan dunia dan akhirat kita. Dan bagaimana cara kita untuk memberikan porsinya masing-masing dengan kondisi masing-masing. Sudah aku singgung di awal bahwasanya kadang kita boleh saja untuk
merendahkan sedikit akhirat kita dan meninggikan dunia kita. Tetapi at the moment nanti, sometimes kita juga harus menaikkan akhirat kita daripada dunia kita. Dan ini kawan-kawan didukung oleh surah Al-Baqarah ayat 143 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi wa in kanat lakabiratan illa 'ala alladhina hada Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi lara'ufur rahim. Nah, pada ayat tersebut sebenarnya kata yang di-highlight atau kata yang di-bold adalah arti umat pertengahan. Di sana arti surah Al-Baqarah ayat 143 itu adalah demikian pula kami telah menjadikan kami atau umat Islam sebagai umat pertengahan. Nah, dalam interpretasi tafsir yang lain, bahwasanya umat pertengahan ini adalah umat yang dapat mengerti momen-momen di mana saja mereka menyeimbangkan dunianya dan juga akhiratnya. Dan itu pun juga didukung oleh surah Al-Qasas ayat 77 teman-teman, yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka wa la tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Surah Al-Qasas ayat 77 tersebut memiliki arti, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu atau pahala negeri akhirat, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia. Berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah, secara arti kita dapat menyimpulkan bahwasanya Allah itu menciptakan kita ke dunia itu untuk dijalani teman-teman. Itu untuk menyeimbangkan bagaimana cara kita memanage diri kita, memanage waktu kita, memanage segala hal yang kita miliki. Mau itu akhiratnya dan dunianya. Dan disitulah bagaimana alasan kenapa Allah menciptakan kita atau memberikan kita kehidupan di dunia ini. Ya, untuk menilai bagaimana kamu bisa menyeimbangkan dunia kamu dan juga akhirat kamu. Karena ya percuma kalau kita semisal tujuannya akhirat saja, ya udah langsung ke akhirat aja kan. It's a logical sebenarnya. Tapi mungkin banyak interpretasi lain, banyak pemikiran lain. It's just my subjective ya sebenarnya. Kita cuman sharing aja di sini, dan ya seperti yang Rasulullah SAW selalu lakukan. Beliau terkenal dengan sholat malamnya. Beliau selalu sholat malam di setiap malamnya. Tetapi apakah Rasulullah SAW itu meninggalkan dunianya? Tidak teman-teman. Malahan beliau adalah sosok yang memang menjadi role model muslim untuk dijadikan sebagai pandangan
orang yang paling perfect di dalam kehidupan kita, paling muslim di dalam kehidupan kita. Ya, kalau bisa dianalogikan adalah beliau adalah manusia yang paling perfect, beliau adalah manusia yang paling lurus, dan beliaulah role model kita sebagaimana seorang muslim itu menjadi muslim. Seperti itu. Dan ya, memberikan pandangan kepada kita bahwasanya Rasulullah aja loh, Rasulullah seorang rasul, seorang nabi, seorang utusan Allah, seorang kekasih Allah, itu tidak meninggalkan akhiratnya. Bahkan beliau menyimbangkan segitu rupanya dunia dan akhiratnya. Beliau sholat malam, kalau kita ya sebenarnya sholat malam, udahlah kerjaan yang lain nggak penting bagiku, atau uang bisa nggak dicari gitu loh. Uang kita cuman biar doa doang nanti dapat uang. Mungkin ya beberapa orang kayak gitu. So that's why I say to you all, kadang dunia dan akhirat kita itu nggak harus 50-50, nggak harus apple to apple kok. Kadang at the moment, sometimes kita juga harus 60% akhirat, 70% dunia, ataupun juga sebaliknya 70% akhirat kita, 60% dunia kita. And that is the title of this video. Kayak hidup dalam keseimbangan, kayak gitu aja kok. That's just simple. Terus ada lagi hal yang ingin ku bahas ketika kita membicarakan tentang keseimbangan, itu bagaimana cara kita untuk memandang kehidupan kita. Kita tahu di dalam kehidupan yang berat ini, di dalam kehidupan yang sangat-sangat sulit ini, itu seperti roller coaster lah, seperti ban yang dimana kita kadang di atas, kadang di bawah. Of course itu adalah kehidupan kan, karena nggak ada kehidupan yang flat kecuali kalian ya cuman duduk di rumah dan nggak ngapa-ngapain. Sebenarnya itu adalah cobaan bagi orang lain sebenarnya, ya kan? Tapi ya, never mind about it. Pada dasarnya kehidupan kita itu nggak flat. Kadang kita memiliki masalah, kadang kita diterjal oleh beberapa struggle, problems, ataupun juga trouble di dalam kehidupan kita. Dan berbicara tentang keseimbangan itu memberikan sebuah solusi bagi kalian. Seperti teori yang banyak berseliweran dan teori yang populer bagi kalangan Gen Z seperti kita, yaitu tentang pemikiran Stoicism. Sebenarnya teori ini atau pemikiran filsafat ini sudah mungkin ya beribu-ribu tahun yang lalu atau beratus-ratus tahun yang lalu ya. Tetapi ya memang masih relevan banget buat kehidupan kita karena Stoicism itu memberikan sebuah arti bahwasanya masalah itu tidak akan menjadi masalah ketika kita tidak memikirkan itu adalah sebuah masalah. You get it? Pada dasarnya manusia itu memiliki hak preaktifnya untuk memikirkan bahwasanya itu adalah masalah atau bukan. And so, kalau kalian memikirkan itu adalah bukan suatu masalah, and that is not a problem, it's not a trouble, it's not a struggle for you. Dan pernyataan itu, teman-teman, itu didukung oleh ceramahnya Abah Guru Zodi. Majelis beliau, we miss it, everything about him, I know. Beliau pernah membuka majelis dengan judul apa ya kemarin tuh, tentang rasa itu tergantung cara kita memandang. Yang dimana beliau menjelaskan bahwasanya di setiap masalah itu diberikan akan terlihat seperti bukan masalah ketika kita memandang hal tersebut bukan masalah. Kita memiliki hak dan juga wewenang untuk menstimulus diri kita agar selalu merasa tidak mempunyai problem
di dalam kehidupan kita. Dan ya, karena kita memiliki hak, kita perlu dong untuk mengingatkan diri kita. Kita perlu untuk self-reminder diri kita. Dan mungkin kata-kata ini akan membantu kalian juga. Kata-kata ini juga menjadi sebuah mindsetku dalam memandang kehidupan. Kata ini aku ambil dari bukunya Alfi Syahrin yang berjudul Jika Kita Tidak Pernah Baik-Baik Saja. And Alfi Syahrin said, it's okay to not be okay, but that is okay. We're not okay if we're not try to be okay. Kebanyakan okay sih semuanya. Tapi intinya adalah gak apa-apa kok buat gak baik-baik aja. Karena ya itu emang baik gitu loh bagi kita. Yang gak baik-baik tuh adalah ketika kita tidak mencoba untuk baik-baik aja. Ya, dalam kehidupan yang keras ini mungkin kita terlalu banyak mempressure diri, kita terlalu banyak overthinking, kita terlalu banyak insecurity. Pada dasarnya kita diciptakan untuk menjalani kehidupan ini karena kita memang pantas. Kita diberikan sebuah masalah, itu pun karena kita pantas. Sebagaimana yang kita tahu, Allah tidak akan memberikan suatu masalah kepada orang yang tidak deserve akan masalah itu. So berarti kita hidup sampai sekarang pun berarti kita deserve to live in this world. Dan Allah pasti percaya bahwa kita itu bisa melakukan dan menjalani hal itu. Ya, banyak sekali kata-kata yang dapat kita ambil. Beberapa ya, salah satu mahfuzatnya adalah man sabara zafira juga. Siapa yang sabar, dia yang menang, dia yang dapat. Jadi ya, kita jika diberikan suatu masalah, anggaplah nggak sebagai masalah gitu loh. Dan sabar juga menjadi kunci bagaimana cara kita untuk bisa sincere, kita bisa ikhlas untuk menerima suatu masalah tersebut. And that's all. Hidup itu memang gak harus seimbang dalam artian apple to apple, dalam artian 50% 50%. Enggak kok. Kadang kita boleh untuk down, boleh untuk high, boleh untuk flat aja. That's okay. Yang penting kita selalu memikirkan bahwasanya Allah itu memberikan suatu masalah, Allah itu adil, Allah itu tidak akan memberikan suatu masalah ketika kita tidak mampu. Dan hidup juga gak flat tadi. Dunia dan akhirat kita itu perlu untuk kita seimbangkan sesuai momennya, sesuai keadaannya. Maybe that's enough for me. I think it's all a lot I said to you all. Mungkin kita tutup video ini dengan membacakan doa dulu ya. I have some praying to you all. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, dengan pembacaan doa tersebut merupakan doa penutup kita dan merupakan sebuah hajat harapan kita untuk kehidupan kita. Bagaimanapun kehidupan juga harus berputar, bagaimanapun kehidupan harus kita jalani, life still go on teman-teman. Kalau kalian ada masalah, coba buat dikomunikasiin. Kalau kalian punya ada masalah pun bisa kalian ungkapkan dengan perasaan kreatif, inovatif. Mungkin kalian bisa meluapkannya dengan sebuah karya segala macam. And that's a good choice, and that's a good way, teman-teman. Ya, aku harap kalian selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan ketenangan jiwa,
diberikan kelapangan hati untuk selalu menjalani kehidupan kalian. Dan aku harap video tausiah ini, mungkin ya, kita sharing aja sih sebenarnya, akan menjadi kebermanfaatan bagi kita di dunia dan di akhirat, dan juga bermanfaat di masyarakat. That's all from me. It's your boy Mama Rasbi. Stay healthy, stay calm, and always take care for yourself, okay? Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ama hasbi, ama shaninga.